Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan buka bersama di kitab Ulangan pasal yang ke-32, mulai ayat yang ke-44. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Nyanyian yang mana? Bapak Ibu nanti baca di pasal ini, pasal 32 ini mulai ayat pertama sampai 43 itu berbicara tentang nyanyian Musa. Terus kita lanjutkan, setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Ini perkataan Musa, nasihat Musa yang terakhir kali sebelum dia meninggal. Musa tahu persis bahwa Tuhan mau panggil dia kembali, Tuhan mau bawa dia pulang ke surga. Musa tahu persis. Dia berulang-ulang ngomong di kitab Ulangan bahwa engkau harus hidup takut akan Tuhan. Nasihatnya seorang nabi besar yang dipakai Tuhan, orang spesialnya Tuhan yang pernah melihat muka dengan muka, melihat mujizat setiap hari, nabi yang luar biasa, mujizatnya nggak ada nabi sehebat Musa ini loh. Musa ini disertain Tuhannya begitu powerful. Dan dia sebelum meninggal kasih nasihat terakhir untuk hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu nanti baca di seluruh kitab Ulangan, Bapak Ibu akan temukan di Ulangan ayat kedua, supaya umur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Musa ngomong berkali-kali di seluruh kitab Ulangan, harus hidup takut akan Tuhan, hidup dalam ketetapan perintahnya. Kalau enggak, umurmu akan mati muda dan tidak lanjut umurmu. Bapak Ibu, rahasia umur panjang kalau engkau hidup takut akan Tuhan. Semakin engkau hidup takut akan Tuhan, semakin engkau didapati menjadi orang pentingnya bagi kerajaan Allah. Tuhan akan proteksi, jagain hidupmu, supaya hidupmu diberikan umur yang panjang dan tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di sisi lain, kita juga harus pakai hikmat pengertian dan pengetahuan. Untuk kita umur panjang, kita juga harus punya gaya hidup yang sehat, pola makan yang sehat. Ada bagian yang harus kita lakukan dan ada bagian Tuhan yang akan Tuhan lakukan. Bagian kita ini sebagai bait Allah, jaga tubuh ini sebagai tempat tinggalnya Tuhan. Kita jaga dari pola makan kita, dari pola hidup kita diatur begitu rupa. Di sisi lain, kita juga harus hidup takut akan Tuhan. Ternyata hidup takut akan Tuhan itu akan memperpanjang umur kita. Supaya apa? Waktu kita diperpanjang umur, Tuhan punya maksud dan tujuan. Kalau Musa sebelum matinya ngomong hal penting ini, artinya ini sangat-sangat penting untuk diwariskan ke anak cucu, supaya melihat kemuliaan Tuhan semakin besar. Bapak Ibu, di Ulangan pasal yang ke-6 ayat 13 masih tetap ngomong yang sama loh. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia engkau harus beribadah dan demi namanya engkau harus bersumpah. Harus tempatkan Tuhan di tempat yang utama. Bapak Ibu, hidup takut akan Tuhan itu artinya mau dilihat pemimpinmu atau tidak, dilihat orang lain atau tidak, dilihat gembalamu atau tidak, dilihat pasangan atau tidak. Mau engkau sendirian atau di tempat rame-rame, engkau harus memposisikan dirimu di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan menyertaimu, Tuhan tinggal di dalammu, sehingga semua tindakanmu, perbuatanmu, perkataanmu, pikiranmu tetap hidup dalam ketepatan ilahi, hidup tetap dalam kebenaran firman Tuhan, tidak melanggar, tidak melakukan dosa. Mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, tetap hidup benar. Karena kita tahu, kita memiliki kesadaran bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau kita ini sembarangan, kita melakukan hal yang sembrono, dan kita melakukan hal di luar kebenaran firman Tuhan, kita melakukan hal yang berdosa. Dan detik kita melakukan hal yang berdosa, hubungan kita dengan Tuhan
itu putus. Coba kita akan lihat di Ulangan 8 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Respek dan hormat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu respek dan hormat. Apapun yang kita mau perbuat, apapun yang kita mau lakukan, apapun yang kita mau putuskan, kita libatkan Tuhan di dalamnya. Kita izinkan Tuhan mengintervensi di dalamnya. Sehingga apapun yang kita mau lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk kelihatan baik, untuk kelihatan hebat di depan orang lain. Orang yang hidup takut akan Tuhan itu memiliki kemurnian hati, memiliki ketulusan hati. Karena apa yang dikerjakan, karena apa yang dilakukan hanya murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau orang nggak hidup takut akan Tuhan, dia bisa manipulasi segala sesuatu yang diperbuat, dilakukan, kelihatannya untuk Tuhan, padahal di dalamnya hanya untuk memuaskan keinginan daging dan hawa nafsu. Nah, orang-orang kayak begini ini sebenarnya tidak hidup takut akan Tuhan. Coba Bapak Ibu lihat sampai kedalaman batinmu sendiri. Sebenarnya sepanjang kau jadi orang percaya, jadi orang Kristen ini, hidupmu takut akan Tuhan atau hanya di luaran saja? Engkau bisa melakukan segala sesuatu semaumu sendiri. Minggu sih ibadah, ikut sih kebaktian online, onsite, ikut persekutuan doa, ikut acara gereja. Tapi kalau hidupmu di luar gereja, tindakanmu, sikap dan perbuatanmu melawan kebenaran, tidak hidup di dalam kebenaran, sebenarnya engkau tidak hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu sekalipun engkau sendiri, tetapi engkau memilih untuk hidup kudus, hidup suci dan hidup benar. Coba kita akan lihat lagi di Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saya sudah ngomong nih berkali-kali. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Kita harus mengasihi Tuhan, menempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama. Sekarang benar nggak Tuhan ini ditempatkan jadi yang utama dan terutama dalam hidupmu? Benar nggak Tuhan dilibatkan dalam segala hal dalam hidupmu? Atau jangan-jangan kamu libatkan Tuhan dalam hal tertentu? Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan kebenaran, melakukan firman-Ku. Tidak mungkin kita ngomong mengasihi Tuhan, tapi di sisi lain kita melakukan hal yang bertentangan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau benar-benar mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam hidupmu, Dia yang harus jadi yang utama dan terutama. Lebih dari pekerjaanmu, lebih dari istrimu, lebih dari anakmu, lebih dari hartamu, lebih daripada asetmu, lebih dari pelayananmu. Banyak orang tanpa sadar menomorduakan Tuhan, bukan nomor satukan Tuhan. Pelayanan jadi nomor satu, uang jadi nomor satu, pekerjaan dari nomor satu. Buktinya apa? Coba, lebih banyak waktu kamu luangkan di area mana? Di mana kamu mengutamakan segala sesuatu melebihi Tuhan, kamu sudah menomorduakan Tuhan. Tuhan harus jadi yang utama. Makanya ini perlu dibangun ini setiap hari ini. Bukankah selama 2 tahun ini saya ngajar, bangun keintiman, bangun keintiman, bangun keintiman. Doa bukan sekedar bahasa roh, doa bukan sekedar nyembah, satu lagu nyanyiin lagu, tapi doa itu membangun keintiman. Hati kita dulu terkoneksi dengan Tuhan. Sampai kita dibawa masuk sampai ke kedalaman dimensinya. Kita menyatu dengan Tuhan, nyawiji karo Gusti, menyatu dengan Tuhan. Pikiran, perasaan, kemauan kita itu bersatu dengan Tuhan. Nah, ini perlu dibangun ini. Makanya kalau kita udah bangun seperti ini, pola pikir kita, cara pandang kita, pikiran kita, hati kita ini terkoneksi dengan Tuhan. Banyak orang Kristen, wah doa itu nafas setiap hidup saya Pak. Bohong kalau engkau nggak pernah melakukan doa di kamar doamu. Kalau engkau nggak pernah melatih tubuhmu untuk menaklukkannya kepada Kristus, percuma kamu bisa ngomong itu jadi slogan saja, tapi pada prakteknya engkau nggak memiliki keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, orang yang memiliki hubungan, koneksi dengan Tuhan yang dekat, Tuhan tambahkan hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Tuhan akan bawa orang-orang ini naik, memiliki pengaruh yang berbeda, memiliki karakter ilahi, semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang-orang ini
Tuhan akan bawa terus naik ke level satu, ke level yang lain. Terus semakin kemuliaan Tuhan semakin nyata. Orang yang membangun keintiman pasti hidupnya berubah, kelakuannya berubah, sikapnya berubah, masa depannya berubah. Kalau pingin kau anak cucumu berubah, kalau pingin bisnismu berubah, kalau pingin kau melihat masa depanmu ngalami kegemilangan, ngalami promosi dan peninggian, kau pingin melihat apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan bikin berhasil. Mulai nempel sama Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan setiap saat. Nah, ini perlu dibangun ini Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar kita datang ibadah, tidak hanya sekedar kita datang ibadah doa dan lain sebagainya. Ini bangun setiap hari, dibangun hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Bayangkan kalau kita ini membangun ini step by step, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan perjalanan hidupmu pasti tentunya akan naik, tidak akan pernah turun. Boleh engkau menghadapi goncangan, boleh engkau menghadapi tekanan, boleh engkau menghadapi segala sesuatu yang berat. Tapi kamu tahu tujuanmu, kamu jalan sama Tuhan. Nggak ada yang sanggup menggoncangkan, tidak akan yang sanggup membatalkan, tidak ada yang sanggup meruntuhkan, tidak akan sanggup menjatuhkan. Karena kita berjalan dengan Tuhan setiap hari. Musa peringatkan, engkau harus hidup takut akan Tuhan. Ini peringatan terakhirnya. Engkau harus hidup menurut ketetapan Tuhan. Ngikutin semua apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita itu tepat melakukan seperti yang Tuhan mau. Bukan sembrono, bukan sembarangan, bukan semena-mena. Tapi jalan hari demi hari. Berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari iman satu pada iman yang lain, dari pengalaman dengan Tuhan setiap hari berubah, berbeda, pewahyuannya berbeda, semakin hari semakin dalam, pengaruhmu semakin hari semakin kuat dan dahsyat, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan atas hidupmu. Tuhan tuh mau kita ini berjalan seperti, makanya di Ulangan 28 dikatakan kan, kalau engkau mendengar perintah hari ini dan kau melakukannya dengan setia, semua berkat ini akan datang kepadamu. Promosi, peninggian, dan lain sebagainya. Tapi, kalau engkau hidup tidak takut dan tidak melakukan segala ketetapan yang pernah aku katakan kepadamu, kutuk akan datang kepadamu. Itu Ibu baca di Ulangan pasal yang ke-28. Bagian kita hari ini, hidup takut akan Tuhan. Respek dan hormat. Karena kita mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan, menjadi raja yang memerintah dalam kehidupan kita. Karena kita ini mencintai pasangan kita, kita juga menghormati pasangan kita. Kita tidak mau nyeleweng, kita tidak mau selingkuh, kita nggak mau main mata dengan perempuan lain. Kenapa? Karena kita menghormati dan mencintai pasangan kita. Kita nggak mau melukai pasangan kita. Kalau seseorang mencintai pasangan hidupnya, dia nggak pingin melukai. Dia nggak ingin membuat dia berduka. Dia nggak mau membuat dia tersakitin. Dia nggak mau membuat dia kecewa. Dia tetap melakukan yang terbaik untuk pasangannya. Orang yang mencintai pasangannya, dia akan berikan yang terbaik untuk pasangannya. Sama seperti kita. Kalau kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita akan respect dan hormat. Kita nggak mau sakitin hati Tuhan dengan semua tindakan, ucapan, perbuatan, kelakuan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu semua perbuatan yang melawan kebenaran firman Tuhan hanya akan membuat hati Tuhan terluka, membuat hati Tuhan sakit. Karena kita menghormati, mencintai, menomorsatukan Tuhan. Kita mau hargain Tuhan di atas segala-galanya. Kita mau cintai Tuhan dan kasihin Tuhan. Kemarin kita udah belajarin tentang kitab Ester. Ketika seseorang didapatin menjadi orang yang bisa menyenangkan hati raja, maka perkenanan raja akan turun atas hidupnya. Ketika kita ini bisa menyenangkan raja kita yang maha mulia, dari seorang gembel bisa menjadi seorang pangeran. Jadi orang biasa bisa menjadi seorang ratu. Jadi orang biasa bisa menjadi orang kepercayaannya raja. Kalau kita bisa menyenangkan hati seorang raja yang maha mulia, namanya Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, bagian kita kan setiap hari mau menyenangkan hati Tuhan. Setiap perjalanan kita hari-hari, tindakan kita, keputusan kita, bahkan pekerjaanmu, pelayananmu, apapun itu yang kamu lakukan, bisnis usahamu, kita akan mau nyenangin Tuhan.
lewat pekerjaan, lewat bisnis, lewat pelayanan, lewat apapun juga yang Tuhan percayakan sama kita. Kita mau nyenengin Tuhan, kita mau buat Tuhan dimuliakan melalui segala sesuatu yang Tuhan percayakan sama kita. Baru kalau kita bisa dipercaya seperti itu, menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang bisa nyenengin hati Tuhan, bisa orang mempermuliakan nama Tuhan, hidupmu akan terus dibawa naik, dibawa naik, dibawa naik, dibawa naik. Orang-orang yang didapatin seperti ini pasti dibawa dalam promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan sendiri. Makanya kita harus hidup takut akan Tuhan, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jiwa itu berbicara tentang pikiran, perasaan, dan kemauan. Kita ngibadahnya tuh seluruh pikiran kita, seluruh kemauan kita, seluruh kehendak kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau didapatin menjadi orang-orang yang seperti ini, saya percaya banyak hal yang ajaib yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Engkau akan menikmati hal yang ilahi, yang dahsyat, yang belum pernah engkau pikirkan, belum pernah timbul dalam hatimu. Tuhan akan sediakan sesuatu yang ajaib dan dahsyat. Kita lanjutkan lagi. Sekarang buka di Ulangan 10 ayat yang ke-10. Engkau harus takut akan Tuhan. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya engkau harus bersumpah. Berpaut itu artinya benar-benar fokus dan nempel. Kita harus berpegang pada perintahnya. Makanya Bapak Ibu mesti belajar firman. Dengan Bapak Ibu dengerin apa yang saya sampaikan hari ini, artinya engkau mau belajar kebenaran, engkau mau hidup dalam kebenaran, dan engkau akan menikmati hal yang ajaib dari Tuhan. Ketika kita ngerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita, kebenaran itu akan menuntun kita untuk bisa melakukan apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Dan kita harus berpaut begitu rupa, nempel, lekat di dalam hatinya Tuhan. Kita lanjutkan di Ulangan 13 ayat yang keempat. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia dan berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Diulang lagi loh. Di Ulangan 14 ayat yang ke-23. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan gandummu, dari anggurmu, dari minyakmu, atau dari anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Ini diulang berkali-kali untuk kita hidup takut akan Tuhan di seluruh kitab Ulangan. Di Ulangan 17 ayat 19, itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membaca seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Sekarang kita akan lihat di Ulangan 31 kemarin yang kita udah bahas. Ayat yang ke-12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki dan perempuan dan anak-anak dan orang asing yang diam dalam tempatmu, supaya mereka mendengarkan dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Di ayat yang lanjutnya, di yang ayat yang ke-13, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahui dapat mendengar dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan dan mendudukinya. Kenapa kok kita hidup takut akan Tuhan? Kalau kita hidup nggak takut akan Tuhan, kita hidup di dalam dosa. Ketika kita hidup di dalam dosa, hubungan kita dengan Tuhan itu putus. Proteksi Tuhan tidak ada. Ketika bangsa-bangsa Israel, raja-raja Israel, Bapak Ibu bisa baca di Raja-Raja, kitab Raja-Raja, di Tawarik juga Bapak Ibu baca, Bapak Ibu akan tahu ceritanya. Di kitab Hakim-Hakim juga Bapak Ibu baca. Ketika orang Israel hidupnya tidak takut akan Tuhan, mereka di luar proteksi Tuhan, tidak dalam perlindungan Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa di sekitarnya menjajah mereka, mengalahkan mereka. Kalau engkau hari ini nggak hidup takut akan Tuhan, yang menjajah hidupmu adalah setan. Dia akan curi, bunuh, dan binasakan. Setan akan masuk melalui dosa dan pelanggaran yang kamu lakukan. Karena itu pintu gerbangnya. Pintu
di mana setan menguasai dan menggagahi hidupmu adalah ketika engkau melakukan dosa. Dosa itu apa? Bapak Ibu baca di 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kalau kita melanggar hukum Allah, kita sudah melakukan dosa. Ketika kita melakukan dosa, hubungan kita putus dengan Tuhan. Kita di luar proteksi Tuhan. Makanya tadi di kitab Ulangan, di seluruh kitab Ulangan yang kita pelajarin tadi, kita harus hidup takut akan Tuhan. Hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Supaya kita nggak melakukan dosa dan pelanggaran. Kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran, hubunganmu dengan Tuhan putus. Bisa dipulihkan? Bisa. Dengan cara bagaimana? Engkau datang sama Tuhan, akuin dosamu, bertobat. Selama engkau bisa dengar apa yang saya sampaikan hari ini. Kalau engkau melakukan dosa dan pelanggaran, ambil keputusan, tinggalkan dosamu. Kalau engkau terikat dengan dosa lamamu, temuin gembalamu, temuin pendetamu, minta didoakan, minta dilayani pelepasan, supaya engkau terlepas dan mulai engkau hidup benar dan takut akan Tuhan. Kalau engkau terikat dengan masalahmu, perlu dikonselingin, temui gembalamu, temuin pendetamu, minta dikonseling, minta dilepaskan dari semua dosa yang ngikat hidupmu dan mulai ambil keputusan, akuin dosamu dan pelanggaran, hidup takut akan Tuhan. Kalau tidak, engkau hidup di bawah kutuk. Orang yang hidup di dalam dosa, orang itu hidup di bawah kutuk. Kalau engkau hidup di bawah kutuk, engkau menjadi jajahannya setan. Engkau jadi bulan-bulanannya setan. Tidak heran ya, ada orang yang sudah tahu melakukan dosa, hidup di dalam dosa, tidak mau bertobat, tidak mau sadar diri, tidak mau hidup takut akan Tuhan. Ujungnya ngapain? Hidupnya bukan tambah mengalami kemenangan, tambah babak belur, tambah hancur, tambah stres, tambah ruwet hidupnya. Balik sama Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan sanggup membawa hidupmu ngalami sesuatu yang ilahi dan dahsyat. Amin. Sekarang kita lanjutkan di Ulangan 32 ayat yang ke-47. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan yang hampa bagimu loh. Ya, apa yang dikatakan ini bukan perkataan yang kosong, tapi ini modal, ini dasarnya. Dan ini akan menentukan masa depanmu. Hidup takut akan Tuhan. Keputusanmu hari ini untuk bertobat dan balik sama Tuhan akan merubah masa depanmu. Keputusan hari ini akan menentukan masa depanmu bersama Tuhan seperti apa. Hari ini ambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan. Perhatikan 47. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Perhatikan ayat yang ke-48. Ini ajal Musanya sudah mendekat. Dia tahu loh dia mau dipanggil Tuhan. Hebat nggak nih? Pada hari itu juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas gunung Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab. Kalau ini hari ini daerah Jordan. Di tanah Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba, di Kades, di gunung, di padang gurun Zin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Bapak Ibu, yang salah satu membuat Musa tidak masuk tanah perjanjian karena dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dia tidak menghormati hadirat Tuhan. Ketika Tuhan suruh nunjuk batu itu supaya keluar air, Musa marah, emosi, dia pukul batu itu. Tetap keluar air sih, tetap keluar air. Tapi urusannya dengan Tuhan beda. Kalau engkau hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan itu perhitungkan dari semua tindakan, semua sikap, semua kesetiaan yang kita lakukan, kekudusan yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan hari ini, Tuhan tuh punya hitung-hitungannya sendiri dengan kita. Pasti. Ternyata
Musa nabi yang besar itu, nabi yang hebat itu, yang pernah melihat Tuhan muka dengan muka, yang membawa bangsa keluar dari tanah Mesir. Musa yang luar biasa itu punya salah satu kelemahan. Padahal Musa disebut orang yang paling sabar di muka bumi ini, orang yang lembut hatinya di muka bumi ini. Tapi kalau ngelihat kedegilan orang-orang Israel yang kerjaannya gerutu ngomel, dia marah, dan itu membuat Tuhan mengambil keputusan untuk Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu ke Jordan, Bapak Ibu akan dibawa ke Gunung Nebo. Bapak Ibu akan lihat dari jarak dari Gunung Nebo ini ke tanah perjanjian hanya 2 kilo. Hanya 2 kilo. Musa nggak nyampe ke sana. Kita akan lanjutkan di Ulangan pasal yang ke-34, mulai ayat yang pertama. Kemudian naiklah Musa di dataran Moab ke atas Gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Ini benar-benar terlihat nih Bapak Ibu, nanti kalau ke Israel pasti, kalau ngelewatin Yordan pasti akan dibawa ke Gunung Nebo, tempat Musa melihat di Ulangan pasal yang ke-34 ayat pertama ini. Ayat yang pertama ya. Kemudian naiklah Musa ke dataran Moab di atas Gunung Nebo, yakni di atas puncak Pisgah, yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Karena kalau mau nyeberang ke Israel, ke tanah perjanjian, dari Yordan harus menyeberangin sungai. Sungai itu, sungai Yordan, kita harus lewatin itu. Dan Bapak itu perbedaannya jauh sekali. Waktu kalau kita mau masuk ke tanah perjanjian ke Israel lewat Mesir, bedanya jauh sekali. Di Mesir tempatnya kotor, kering dan gersang. Tapi waktu kita memasuki tanah perjanjian itu gunungnya hijau. Semuanya bersih, rapi, beda sekali. Kita masuk dari Jordan menuju ke tanah perjanjian juga beda sekali. Subur tanahnya, Israel rapi, tertib dan lain sebagainya. Bagus, luar biasa sekali. Makanya Bapak Ibu, saya berdoa Bapak Ibu suatu hari bisa jalan-jalan ke Israel. Bapak Ibu bisa menikmatin apa yang dikatakan Alkitab ini. Benar-benar terjadi. Perhatikan ayat yang kelima. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu. Musa benar-benar jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburnya dia di satu lembah di tanah Moab, di tantangan Bet Peor. Dan tidak ada yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa itu diperhitungkan dari apa yang dilakukan dia bersama Tuhan. Ini orang yang hidup takut akan Tuhan. Musa ini orang yang luar biasa, nabi yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini pun mayatnya Musa ada di surga. Bahkan ini orang ketika Yesus dipermuliakan, dia muncul. Ada Musa dan Elia. Sekarang coba kita lihat di Yudas 1 ayat yang ke-9. Apa yang terjadi? Mayat Musa jadi rebutannya Mikael dan iblis loh. Luar biasa nggak? Mayat Musa sekarang ada di surga. Karena orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup berjalan dalam ketepatan ilahi, itu diperhitungkan. Dari semua yang dikerjakan, semua yang dilakukan, ada hitung-hitungannya dengan Tuhan. Makanya kalau engkau setia, jalan aja. Paulus katakan, penderitaan yang kamu alami tidak sebanding dengan kemuliaan suatu hari yang kamu akan terima. Paulus ngomong seperti itu loh. Jalanin hidup hari ini, kamu ngadepin apa sih? Kamu paling hari ini, kita ini ya hidup nih sekarang menderita kalau pikul salib sangkal diri kan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Harus melakukan ketetapan Tuhan. Orang dunia bisa melakukan seenaknya. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Dagingmu memang nggak enak, tapi ujungnya kita akan melihat kemuliaan yang luar biasa. Kemarin kita pelajarin Bapak Ibu. Kalau kita menikmatin dosa, bayarnya di belakang, nikmatinya di depan. Tapi kalau kita ingin menikmatin kemuliaan Tuhan, kita bayarnya di depan, kita nikmatinya di belakang. Lebih baik kita nikmatin kemuliaan. Hari ini kita bayar harga. Hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Dan kita akan menikmatin hal-hal yang dahsyat yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Yudas 1 ayat yang ke-9.
Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Kenapa kok Mikael nggak berani menghakimi iblis? Karena dulu Mikael ini di bawahnya Lucifer. Tapi setelah Lucifer jatuh di dalam dosa, dia dibuang ke muka bumi ini. Dan akhirnya kita kenal dengan namanya iblis. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Mayatnya Musa jadi rebutan. Makanya tadi di Ulangan 34 ayat yang kedua, lalu matilah Musa hamba Tuhan di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburnyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tantangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Mayatnya Musa ada di surga. Powerful. Mikael yang turun tangan membawa mayat Musa. Powerful, luar biasa ini. Ini hal yang ajaib dan dahsyat. Bapak Ibu, makanya kalau engkau dipercayakan segala sesuatu, lakukan dengan setia. Tuhan kasih hitung-hitungannya kok. Tuhan punya hitung-hitungannya atas semua yang kita kerjakan, atas semua harga yang kita bayar di hadapannya. Kita lanjutkan lagi. Ayat yang ke-7. Musa berumur 120 tahun. Umurnya Musa 120 tahun. Ini tepat seperti yang dikatakan di Kejadian pasal yang ke-6. Umur orang hanya 120 tahun. Benar-benar digenapi. Ketika ia mati, berarti matanya belum kabur. Ini orang benar-benar masih luar biasa loh. Matanya tidak kabur dan kekuatannya belum hilang. Saya heran ini. Ternyata ini Musa yang umur 120 tahun, kekuatannya belum hilang. Nggak kena encok pegelinu rematik. Nggak kena asam urat. Ini orang luar biasa sekali. Dan ternyata matanya belum kabur. Luar biasa sekali. Penglihatannya tajam. Ini orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sertai. Banyak sekarang orang-orang yang baru umur 70, 75, 80, 85, 90, matanya sudah kabur. Sudah nggak bisa baca. Di sisi lain sudah mulai pikun. Karena apa? Waktu mudanya nggak hidup takut akan Tuhan. Lebih banyak melihat yang tidak kudus. Lebih banyak membaca hal yang tidak suci. Lebih mikirin banyak hal yang nggak benar. Makanya gampang pikun. Beda dengan orang yang hidup takut akan Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Saya lihat hamba-hamba Tuhan yang sudah benar-benar memiliki umur di atas 90 tahun, mereka dipakai Tuhan luar biasa. Masih kuat, masih diurapin Tuhan, masih tajam, masih setia takut akan Tuhan, nggak linglung dan nggak pikun. Kalau engkau ingin lanjut umurmu, ingin menikmatin semua kebaikan Tuhan, nggak sakit-sakitan, engkau tetap kuat, tetap tambah kuat, penglihatanmu tambah tajam, pendengaranmu tambah tajam, kalau engkau hidup takut akan Tuhan. Bukankah tadi kalau hidup takut akan Tuhan, maka lanjut umurmu. Kita menikmati hal penting. Sebelum Musa meninggal, dia kasih warning buat kita untuk hidup dalam ketetapan Tuhan. Kita lanjutkan lagi ya. Perhatikan nih, orang Israel menangisin Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Sampai orang Israel kehilangan seorang pemimpin yang besar. Selama sebulan dia nangisin Musa. Ini orang kan punya pengaruh besar. Kira-kira kalau hari ini engkau meninggal, siapa yang nangisin? Jangan-jangan malah disyukurin orang-orang di sekitarmu. Kalau hari ini hidupmu ngaco, hidupmu bikin trouble, hidupmu bikin masalah, tidak heran orang di sekitarmu malah doain kamu cepat mati. Karena enak ngelihat kelakuanmu. Tapi kalau engkau hidup benar dan takut akan Tuhan, orang itu doain kamu supaya umur panjang, supaya engkau tetap jadi berkat dan memberkatin banyak orang. Coba, benar enggak selama ini hidupmu? Benar jadi berkat? Benar enggak kalau hari ini tiba-tiba engkau dipanggil Tuhan? Orang akan kenang engkau seperti apa? Orang akan kehilangan karena engkau benar-benar hidup takut akan Tuhan, hidupnya diberkat. Atau banyak orang nyukurin hidupmu. Nyukurin, syukurin dia mati. Selama ini bikin trouble dan masalah. Kalau sudah seperti itu, kita perlu koreksi diri, sadar diri dan bertobat. Musa, ketika dia meninggal, selama 30 hari, ditangisin oleh orang Israel. Samuel pun juga sama loh.
ditangisin oleh orang Israel. Kenapa? Orang yang hidup takut akan Tuhan memberi dampak besar, memberi pengaruh yang besar, membawa orang-orang itu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa kalau engkau hidupmu semakin dekat dengan Tuhan, pasanganmu semakin menikmatin Tuhan melalui hidupmu. Anak-anakmu menikmatin Tuhan melalui hidupmu. Istrimu, suamimu, mertuamu, siapapun orang yang bersinggungan dengan hidupmu bisa menikmatin Tuhan melalui karakter, sikap, dan perbuatanmu. Amin. Kita lanjutkan lagi. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya untuk meneruskan tongkat kepemimpanannya apa yang pernah dilakukan Musa. Musa doain Yosua untuk mengerjakannya. Karena Musa ini adalah orang yang berbeda. Besok kita akan bahas tentang Yosua ya. Ini orang yang luar biasa. Ini anak muda yang takut akan Tuhan. Memiliki roh yang berbeda. Memiliki sikap hati yang berbeda di antara orang Israel. Makanya tidak heran. Dari semua generasi hanya 2 orang yang masuk tanah perjanjian. Generasinya Musa. Generasinya Yosua ini. Kaleb dan Yosua. Kaleb sudah umur 80 tahun. Yosua baru umur 40. Ini anak muda yang hidupnya takut akan Tuhan. Kalau engkau hari ini hidupmu takut akan Tuhan, engkau bisa umur 18, umur belasan tahun, umur 20-an, umur 30-an, umur 40 tahun. Tuhan mau pakai hidupmu dengan secara ajaib dan dahsyat, memberi dampak. Makanya hari-hari yang selama ini sudah terbuang sia-sia. Hari-hari yang selama ini terbuang sia-sia. Engkau tidak bayar harga, engkau hidup ngawur, waktumu kamu habiskan begitu sia-sia. Mulai hari ini, tebus waktumu dengan bergaul intim dengan Tuhan. Dengan hidup kebenaran. Di tahun-tahun ke depan, engkau akan melakukan hal dahsyat, hal yang luar biasa. Dengarin baik-baik, kalau engkau umurmu di bawah umur saya. Sekarang, baru kemarin saya ulang tahun, tanggal 1. Saya sekarang umur 46 tahun. Dengerin baik-baik. Engkau yang umur belasan tahun, umur yang 30 tahun. Kalau engkau mulai hari ini hidup takut akan Tuhan, hidup setia, ngikutin apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati Tuhan, bangun keintiman. Waktu kamu seumuran saya, umur 46 tahun, engkau akan dipakai Tuhan lebih dahsyat dari saya. Urapanmu double porsi. Tuhan akan urapi, Tuhan berkati, Tuhan bawa pengaruhmu ke bangsa-bangsa lebih hebat. Tidak ada kata terlambat. Bagi orang-orang yang umurnya mungkin di atas saya, mungkin 60, 70, 80, belum juga terlambat. Kaleb umur 80 tahun. Dia minta jatah untuk menduduki daerah yang paling ganas penduduknya loh. Dan Tuhan urapi Kaleb. Tidak ada umur yang terlambat. Selama hari ini Tuhan percayakan kepada kita nafas hidup. Kerjakan, lakukan yang terbaik. Kejar Tuhan, cari Tuhan. Tebus waktumu yang sia-sia di masa-masa yang lalu. Mulai jalan sama Tuhan. Engkau akan melihat kedahsyatan. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan melihat perkara ilahi yang menyertai hidupmu. Tidak ada yang terlambat. Amin. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Ini anak muda yang penuh hikmat, pengertian, pengetahuan. Sebab Musa telah meletakkan tangan ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia. Karena ada roh kebijaksanaan. Karena otoritas. Kenapa kok dia punya otoritas? Yosua tunduk, jadi abdinya Musa, dia tunduk dan respect. Kalau engkau pingin otoritas, engkau mesti belajar penundukan diri dengan otoritas di atasmu. Mungkin gembalamu, mungkin bosmu, mungkin pimpinanmu, mungkin mentormu, mungkin suamimu, atau siapapun yang otoritas di atasmu. Kalau engkau pingin jadi orang yang dipercayakan memiliki otoritas, engkau mesti belajar submit, hormat dan respect. Jangan bantah, jangan berontak, jangan benarmu sendiri, jangan maumu sendiri. Kenapa kok Yosua memiliki otoritas, memiliki pengaruh? Dia belajar penundukan diri dengan Musa selama di padang gurun. Yosua respect dan hormat kepada Musa. Ketika Musa berdoa, selesai. Yosua masih tetap berdoa, pingin kenal Tuhan yang dia sembah oleh Musa. Allahnya Musa itu seperti apa? Tidak heran. Ini orang meneruskan tongkat kepemimpinannya Musa. Dan besok kita akan pelajari Yosua ini orang yang luar biasa, powerful dan dahsyat sekali. Perhatikan ya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Perhatikan, ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan. Musa dikenal Tuhan. Benar nggak kita dikenal Tuhan? Kita ngakunya kenal Tuhan, ngakunya cinta Tuhan. Benar nggak kita cinta Tuhan? Musa benar-benar dikenal Tuhan loh. Dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa ini. Di Keluaran 33 ayat yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dia pingin kenal Allah yang disembah Musa, Allah yang luar biasa. Tidak heran Yosua diberikan otoritas yang sama dengan Musa. Powerful untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Powerful. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di hadapan seluruh orang Israel. Dari semua nabi-nabi yang dibangkitkan Tuhan, Musa adalah nabi yang hebat, nabi yang powerful, nabi yang dahsyat. Tapi kita belajar di kegagalannya, dia tidak masuk tanah perjanjian. Karena apa? Dia nggak hormati, respect dan hormat ketika Tuhan hadir. Hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kenapa sih ketika saya nyembah, ketika hadirat Tuhan dalam satu ibadah itu tebal begitu, saya benar-benar mau semua jemaat respect dan hormat. Kadang saya seringkali ngomong keras sekali, matiin handphonemu. Anak-anak yang teriak-teriak suruh dipindahkan dahulu. Kenapa? Kita mau belajar respect dan hormat dengan hadirat Tuhan. Kalau kita hormatin Tuhan, Tuhan akan hormatin kita. Tapi kalau kita ini sembarangan dan sembrono, tidak menghormatin Tuhan, apalagi kalau His manifested presence, hadirat Tuhan yang dimanifestasikan kuat, kita nggak respect dan hormat. Bagaimana kita ngomong cinta Tuhan, mengasihi Tuhan? Musa tidak menghormatin kekudusan Tuhan, padahal hadiratnya, kuasanya diseril menyertai Musa. Musa itu diberikan otoritas dan pengaruh besar karena dia nggak respect dan hormat. Ujung dampaknya gede sekali, nggak masuk tanah perjanjian. Sekalipun ini nabi besar. Makanya kita mesti belajar respect dan hormat. Setiap tindakanmu, perbuatanmu, perkataanmu, keputusanmu itu ada konsekuensinya di belakang. Kita mau nyenengin hati Tuhan, bukan ngikutin hawa nafsu kita. Kita mau hidup takut akan Tuhan, bukan ngikutin ego dan hawa nafsu kita. Amin. Kita belajar banyak hal dari orang namanya Musa, nabi besar, nabi yang luar biasa ini. Di ujung kematiannya, dia pesan, hidup takut akan Tuhan. Karena engkau akan menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan meski belajar dengan apa yang pernah aku lakukan dulu. Waktu sebelum kematiannya Musa. Hei orang Israel, lihat apa yang pernah aku perbuat. Kamu meski tahu itu. Jangan sampai engkau pernah lakukan kesalahan yang pernah aku lakukan. Engkau harus hidup takut akan Tuhan. Engkau harus dengar suaranya dan lakukannya. Saya sudah ngomong berkali-kali, kalau ingin hidupmu berhasil, sukses, dan menikmatin semua keajaiban dan kedahsyatan Tuhan, dengar Tuhan ngomong apa, lakukan. Pasti Tuhan akan bikin berhasil. Sukses dan beruntung. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan bikin berhasil. Amin. Fokus hatimu, fokus jiwamu, fokus pikiranmu, kehendak kemauanmu kepada Tuhan. Tuhan akan buat hal besar. Tuhan akan perhitungkan segala sesuatu yang kita perbuat. Semua yang kita lakukan hari ini ada hitung-hitungannya di hadapan Tuhan. Dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesetiaan-Mu, anugerah-Mu yang melimpah-limpah buat kami. Kami bersyukur untuk semuanya, Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami, nempel dalam batin kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman menjadi kehidupan. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan. Berkati apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil.
bikin breakthrough, bikin terobosan. Tuhan ubah hati mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Hamba-Mu berdoa, kasih karunia-Mu melimpah buat kami. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan lemah di dalam tempat tidur. Hamba-Mu berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Engkau sedang di ruang ICU, sedang dioperasi, Tuhan campur tangan. Tuhan bikin breakthrough, Tuhan bikin terobosan. Tuhan bikin pemulihan dalam nama Yesus. Anugerah kemurahan melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mulia dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I live my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Tutup matamu. Tutup matanya. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Angkat suaramu, nyanyikan lagu ini. Tuhan, korban pujian Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Kau saja. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja
yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, kau Tuhan, kau saja. Kau layak terima glory. Yesus, kau Tuhan. Haleluya. Karabahana sekene mete pepe piti mende bene mete pepe ikene rebebe sene mendero no moto poko makarabate bene mebe sekene mebe. Aku berdoa ada urapan Tuhan yang sedang turun dalam ruangan ini. Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima pengurapan itu. Maka hanaraba sekonomo boboko neme pepe pianamante. Roh Kudus, pengurapan-Mu turun. Ada orang-orang yang sampai merasakan sesuatu yang bergetar kuat. Pengurapan itu sedang turun. Nikmatin Tuhan. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekoro boboko no mondoro boto boseke ne metepe. Makero lo botapakan naramate pekene. Meko seko no moto. Mekere bebe ne mende begene me bebia namanta pakarabash makarala labash. Terus aku berdoa pengurapan itu turun dalam ruangan ini semakin kuat. Terus ke mako honomo sheke pari mana manteko noromoto mane bekere bebe shebede. Terus marabata bakana shekene bebe. Nikmatin Tuhan. Ralamasana mata bakarabada. Yes, Roh Kudus. Bagianmu sekarang. Bukan aku tapi Engkau. Bukan aku tapi Engkau. Bikin pagi hari ini sesuatu yang spesial. Ini waktumu. Terus bergerak semakin kuat Tuhan. Dari ujung ke ujung hadirat.
Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Mereka akan sedang dijamah Tuhan sekarang. Ada beberapa orang yang pingin ngalami Tuhan. Saat ini dia menjamahmu. Paramagana masekene mentebede. Saya mau ajak Bapak Ibu ya, ekspresikan cintamu sama Tuhan. Jangan banyak bergerak, jangan banyak melakukan apa-apa. Kita menghormatin hadirat Tuhan. Tutup matamu, mulai ekspresikan cintamu sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Koreksi hatimu sampai kedalaman hatimu dengan Tuhan. Bener gak hidupmu selama ini? Hatimu udah benar belum? Dan minta Tuhan lakukan sesuatu siang hari ini. Aku berdoa, ada orang-orang di tempat ini yang pingin ngalami Tuhan. Ada orang yang pingin ngalami Tuhan, angkat tanganmu. Aku berdoa orang-orang yang angkat tangan ini Tuhan. Sekarang aku berdoa, urapanmu sekarang turun dalam nama Yesus Kristus. Penuhi mereka dengan hadirat-Mu. Para labakahan narabasikin. Sini dia labure. Narabata baka naralamaya. Sini minie. Buka tanganmu berdoa. Saya mau berdoa. Tutup matamu, fokus sama Tuhan. Saya mau hitung 1 sampai 3 ya. Nanti ada orang-orang yang akan ngerasain hadirat Tuhan begitu kuat. Terus semakin kuat. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ada kuasa Tuhan yang hadir dalam ruangan ini begitu kuat. Satu, ada seseorang mulai didamah Tuhan. Hadiratnya begitu kuat. Nanti sembah ya. 2, kuat urapannya. Sekarang terima itu. Go! Go! Jesus! Now! Jesus!
Penuhi, penuhi. Jesus name. Urapanmu turun. Now, go. Jesus name. Jesus name. Tuhan. Fill. Penuhi. Jesus name. Urapanmu turun dalam ruangan ini. Karabakenebe. Go! Naralamase. Inamose. Aku perintahkan semua roh jahat dalam ruangan ini yang bukan dari Tuhan. Yang roh bukan dari Tuhan. Aku berdoa ada orang-orang yang luka batin, yang pernah disakiti. Lepaskan. Jesus name. Go. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Engkau belum selesai dalam ruangan ini. Ada beberapa orang yang masih dijamah Tuhan. Sampai gak tahan kuat berdiri loh. Nalamoso Sinimianamo Binamo Senaramore Irianama. Berdoa untuk ibu ini dalam nama Yesus. Go. Fit. Play. Terus. Terus. Jesus name. Go. Jesus name. Makaralabashi. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat dan pengagungan. Dalam nama Yesus.